Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca ayat 238 sampai ayat 239 dari surah Al-Baqarah, masih pada juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ayat 238. Peliharalah olehmu dengan sungguh-sungguh salat-salat itu dan salat yang paling tengah, dan berdirilah kamu karena Allah dengan khusyuk. Ayat 239. Tetapi jika kamu dalam ketakutan, maka kerjakanlah dengan berjalan atau berkendaraan. Tetapi apabila telah aman kamu, maka sebutlah nama Allah sebagaimana yang telah diajarkan kepada kamu, perkara yang dahulunya kamu tidak tahu. Alfie Bodeli, seorang pengarang Amerika yang lama mengembara di tanah Arab, dalam bukunya meriwayatkan hidup Nabi Muhammad SAW menerangkan bagaimana kesan pujangga Perancis yang terkenal yaitu Voltaire seketika mula-mula membaca salinan Al-Quran. Voltaire mengatakan bahwa mula-mula membaca Al-Quran itu kita hanya melihat susunan yang tidak teratur, kacau dan tidak dapat dipahami. Tetapi kalau telah dibaca berulang dengan tenang, kian lama kian terpesona. Demikian kira-kira simpulan kesan Voltaire tentang Al-Quran. Bagaimana sebabnya dia berkesan demikian? Ya, karena dilihatnya dalam Al-Quran itu sepintas lalu nampaknya tidak teratur. Sedang asik-asik membicarakan dari hal iddah, talak, mut'ah, memaafkan mahar, sekarang tiba-tiba membicarakan sholat. Tetapi setelah dia baca dengan tenang dan berulang, baru dia paham dan baru terasa enaknya, padahal yang dibacanya itu hanya salinan bukan asli bahasa Arab, dan mengetahui maknanya tidak menampak ada kekacauan susunan. Al-Quran adalah bacaan untuk dirasakan, bertambah dirasakan dan diresapkan, bertambah hilang kekacauan yang ada dalam pikiran ketika membacanya. Rupanya bukan Al-Quran yang kacau, tapi pikiran sendirilah yang kacau sebelum mendapat kuncinya. Tadi membicarakan urusan pinang meminang, nikah kawin, talak sebelum bercampur, dan mut'ah dan lain-lain. Tetapi semuanya dikunci selalu dengan takwa kepada Allah, bahwa Allah melihat, Allah mengetahui, Allah pengampun, Allah penyayang. Bagaimana seorang muslim dapat merasakan sifat-sifat Allah itu kalau dia tidak melihara hubungan jiwanya yang baik dengan Allah? Bagaimana rumah tangga, suami istri, pendidikan anak akan berjalan lancar dengan dasar takwa kalau ibadat kepada Tuhan dilalaikan dan diabaikan? Dan tiang agama ialah solat. Sebab itu jika singgah kepada memperingatkan solat, bukanlah dia terpisah dengan ayat yang sebelumnya, dia adalah akibat yang wajar dari susunannya. Peliharalah olehmu dengan sungguh-sungguh solat-solat itu dan solat yang paling tengah, dan berdirilah kamu karena Allah dengan khusyuk. Ayat 238. Untuk kepentingan jiwamu sendiri dan untuk ketentraman rumah tanggamu, supaya kamu merasakan benar-benar bagaimana hubungan diri dengan Tuhan. Peliharalah solat-solat itu baik-baik. Allah telah menentukan solat yang mesti kamu pelihara itu, yaitu solat-solat 5 waktu yang dikenal oleh tiap-tiap orang Islam. Adapun solat yang paling tengah di antara solat yang 5 waktu itu, menurut penjelasan dari hadis-hadis yang pernah diuraikan pendapat-pendapat ulama padanya sampai 18 macam pendapat oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, maka keterangan yang terkuat ialah solat asar. Berkata Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir,
telah berbeda pendapat ahli-ahli ilmu menentukan yang mana solat wusta itu, sampai kepada 18 pendapat yang semuanya telah kutuliskan di dalam Syarah Al-Muntaqa. Tetapi kata yang lebih kuat, yang lebih sah ialah pendapat jumhur atau golongan terbanyak, yaitu waktu asar, karena telah tetap menurut Bukhari dan Muslim dan Ahlus Sunnah dan lain-lain daripada hadis Ali. Demikian bunyinya. Dia berkata, dahulunya kami sangka solat tengah itu ialah solat fajar atau subuh, sampai aku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pada hari peperangan Ahzab, mereka itu kaum musyrikin telah mengganggu kita dari solat pertengahan, yaitu solat asar. Biarlah Allah memenuhi kuburan mereka dan perut mereka dengan api neraka. Artinya, oleh karena hebatnya pengepungan dan percobaan kaum musyrikin mengepung kota Madinah dalam peperangan Ahzab, lihat surah Al-Ahzab, sehingga Rasulullah dan kaum muslimin yang telah mempertahankan Kandak atau parit di Madinah terganggu buat mengerjakan sholat asar, dan memang kejadian itu pada waktu asar. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan as-sholatul wusta itu memang sholat asar. Mungkin juga kita dapat memahamkan bahwa waktu tengah itu memang sholat asar. Jika kita ingat bahwa dua waktu, yaitu subuh dan zuhur, kita kerjakan di siang hari. Subuh permulaan siang, waktu fajar telah terbit, dan zuhur di pertengahan siang. Dan dua waktu pula yang kita kerjakan malam hari, yaitu maghrib sesudah matahari terbenam dan isya. Dengan demikian terletaklah asar di petang hari. Setelah diperingatkan agar sholat 5 waktu itu dipelihara sungguh-sungguh, disolatkan tepat pada waktunya, lebih utama lagi waktunya, maka di ujung ayat diperingatkan lagi supaya dikerjakan dengan khusyuk, berdiri di hadapan Allah dengan muka tunduk dan hati yang patuh, tidak bercabang kepada yang lain. Tanda bukti iman yang paling tinggi ialah memelihara sholat 5 waktu itu. Betapapun seorang mengakui dirinya sebagai orang Islam, kalau sholat 5 waktunya tidak terpelihara baik, belumlah dapat dikatakan bahwa orang itu beriman. Sebab iman kepada Tuhan membawa akibat yang wajar bagi khusyuknya hati. Kalau seruan sholat tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan, tanda hati tidak khusyuk, tandanya iman tidak ada. Sebab itu maka dengan tegas Rasulullah SAW bersabda kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim pada sahihnya, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, dari Jabir bersabda Rasulullah SAW, di antara seorang laki-laki dengan kekafiran ialah meninggalkan sholat. Tegasnya, apabila seseorang yang mengakui dirinya Islam padahal dia tidak memelihara sholat, tegaklah dia di antara Islam dengan kafir. Bahwa hati kecilnya sendiri merasa bahwa kepercayaannya kepada Tuhan belum lengkap, sebab dia tidak memeliharanya. Jemuhnya kepada sholat hanyalah untuk menutupi suatu rasa kurang dalam diri. Yang akan menolak sholat sama sekali lain tidak ialah orang yang tidak percaya sama sekali adanya Tuhan, orang-orang ateis. Maka golongan ateis inilah yang karena memungkiri adanya Tuhan atau hendak menunjukkan bencinya kepada Tuhan, yang tidak berkeberatan berbuat jahat, zalim, kejam asal mencapai maksudnya. Solat adalah membentuk jiwa, bertali dengan Tuhan dan bertali pula dengan masyarakat. Sebab itu sebagai orang Islam tidak ada alasan buat meninggalkannya. Solat wajib berdiri. Kalau sakit dan tak kuat berdiri boleh duduk. Kalau tak kuat duduk boleh tidur, boleh berbaring. Sukar menghadap kiblat boleh dihadapkan kemana terhadapnya. Solat wajib berwuduk, tetapi kalau air tidak ada boleh tayamum. Solat dalam perjalanan boleh dikasar dan dijamakkan. Maka teruslah pada lanjutan ayat. Tetapi jika kamu dalam ketakutan, maka kerjakanlah dengan berjalan atau berkendaraan. Pangkal ayat 239. Dalam ketakutan, entah dikejar banjir, entah dikejar singa, entah ketakutan yang lain, boleh dikerjakan apa adanya. Sambil berjalan, yaitu berjalan kaki, sambil berkendaraan, baik kuda atau mobil atau kereta api atau kapal laut dan udara. Datang waktunya segera kerjakan menurut kemungkinan yang ada pada waktu itu. Penulis tafsir ini pernah naik kereta api berkali-kali dari Jakarta menuju Yogyakarta atau Surabaya. Kadang-kadang kereta terlalu sempit, penulis takut turun di Cirebon atau stasiun lain yang sejak Indonesia merdeka telah mulai disediakan musola di stasiun. Takut ketinggalan kereta api itu pun dapat menghilangkan khusyuk sholat, dan takut akan sakit karena terlalu lama berdiri bersempit-sempit, dan takut akan digantikan orang tempat duduk karena terlalu amat sempit. Maka setelah waktu zuhur ataupun asar, penulis gosokkan keduanya ke dinding kereta api meneladan Nabi bertayamum ke dinding pada satu kali karena air tak ada dalam hari kelam. Penulis lakukan salat sambil duduk, sebab agama memperbolehkan duduk kalau tidak sanggup atau tidak dapat berdiri. Tidak dapat menetapkan muka ke arah kiblat karena tempat duduk kita tepat menghadap kiblat, dan Nabi pun mengizinkan pula bila terdesak, bahkan sedang berjalan kaki pun dibolehkan. Di kapal terbang pun penulis selalu sholat pada waktunya sambil duduk dengan tentram. Pendeknya, asal waktu panggilan Tuhan datang, kita siap sedia dan taat menyambut panggilan itu. Menurut setahu penulis, meninggalkan sholat dengan sengaja belum pernah penulis lakukan, dan belum pernah penulis mengqada sholat di waktu yang lain. Sebab tiap-tiap waktu datang dia bisa dikerjakan menurut tuntunan ayat ini, sehingga dengan menjaga dan ingat waktu itu saja pun kita menjadi selalu dalam suasana sholat. Ada teman bertanya, apakah setelah sampai di tempat yang dituju tidak diulangi lagi sholat yang dikerjakan cara begitu tadi?
Jawabnya, ayat ini tegas tidak menyuruh mengulang, sebab waktunya telah habis di waktu itu dan dia telah sah. Lanjutan ayat dengan tegas menerangkan, tetapi apabila telah aman kamu, baik aman setelah sampai di rumah kembali atau telah sampai di tempat perhentian yang dituju atau di hotel tempat menginap, maka sebutlah nama Allah sebagaimana yang telah diajarkan kepada kamu perkara yang dahulunya kamu tidak tahu. Kalau telah sampai di rumah, datang pada waktu sholat, kita sholatlah sebagaimana biasa, menurut syarat-syarat rukun yang diajarkan Nabi. Dan kalau telah aman keluar dari tempat yang membawa banyak takut tadi, sholat pula lah menurut yang diajarkan Nabi tentang sholat dalam musafir dengan qasar dan jamaknya. Di ujung ayat ini diterangkan bahwa dahulu hal itu belum kamu ketahui sebelum diajarkan Nabi. Orang belum tahu bagaimana caranya menyembah Tuhan. Sekarang telah diajarkan. Dan bagi kita yang datang di belakang ini, sholat di waktu aman telah kita ketahui. Maka dengan tambahan ayat ini, kita pun dapatlah pimpinan yang tegas bagaimana cara sholat di waktu yang darurat sebagai demikian. Apatah lagi di zaman modern ini, zaman banyak perjalanan dan perlawatan. Bagaimanapun kemodernan zaman, namun kita tidak terhalang buat tetap jadi orang Islam. Dari sebab inilah sebagian besar ulama berpendapat bahwa salat yang disengaja meninggalkannya tidaklah ada waktunya buat mengqada, tidak ada yang akan diqada sebab dia wajib dikerjakan bila tiba waktunya menurut kemampuan pada saat itu. Sehingga jelas sekali dalam ayat ini sendiri, ayat yang kita tafsirkan ini diizinkan salat sambil berjalan, apalagi datang waktu terdengar oleh jiwa perintah Tuhan, salat. Baik ya Tuhan, kita salat dengan penuh khusyuk, melaksanakan perintah dengan tenaga dan kemungkinannya ada pada kita waktu itu. Kita tidak berkata, tunggu dulu Tuhan, lain waktu saja. Tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.